Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu hingga hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Silviana Okwisan dengan NIM 19032098 dan rekan saya Syahrul Ramadhanil dengan NIM 19032102. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang morfogenesis organ kelamin eksternal. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah yang pertama, organ kelamin luar indiferens, yang kedua, mekanisme diferensiasi organ kelamin luar, dan yang ketiga, kontrol hormonal diferensiasi organ kelamin luar. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Organ kelamin eksternal pada perempuan diantaranya adalah mons pubis, labia mayor, labia minor, dan sebagainya. Sedangkan pada pria adalah penis, skrotum, dan lain-lain. Organ kelamin eksternal terbentuk pada minggu ke-6 dan selesai terbentuk pada minggu ke-38. Organ kelamin eksternal itu berasal dari mesoderm intermediate. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwasanya pada proses morfogenesis akan dipengaruhi oleh gen. Nah, pada morfogenesis organ kelamin eksternal ini, gen yang berperan adalah SRY, SOX9, SF1, EMX, LHX9, GATA4, FGF8, BMP4, BMP7, dan WNT5A. Organ kelamin luar indiferens. Nah, tahap indiferens ini terjadi pada minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Nah, di mana terjadi perkembangan organ eksternal genitalia jantan dan betina ini belum bisa dibedakan. Yang nanti akan terjadi maskulinisasi dan feminisasi. Maskulinisasi adalah mekanisme diferensiasi organ kelamin eksternal jantan yang dipengaruhi oleh tingginya hormon testosteron. Nah, sedangkan feminisasi adalah mekanisme diferensiasi organ kelamin betina yang dipengaruhi oleh rendahnya testosteron atau dihidrotestosteron serta dipengaruhi oleh tingginya hormon estrogen. Adapun perbedaan pada janin perempuan dan laki-laki adalah pada janin perempuan, lipatan genitalia akan berdiferensiasi menjadi bibir labia minor, genital swelling menjadi labia mayor, dan genital tuberculum menjadi klitoris dan corpus cavernosum clitorides. Sedangkan perkembangan vagina terbagi menjadi dua, yaitu vagina bagian atas yang berasal dari bagian yang sama dengan uterus dan bagian bawah yang berasal dari sinus urogenitalis. Sementara pada laki-laki, genital tuberculum tumbuh menjadi penis dan pada saat yang sama karena pengaruh testosteron membentuk korpus penis dan kedua korpus cavernosum. Kedua genital swelling membentuk skrotum yang berlanjut hingga terjadinya desensus dari testis pada akhir kehamilan yang menunjukkan kematangan seksual pria. Berikut ini adalah mekanisme diferensiasi organ kelamin luar. Genitalia eksternal ini berbeda pembentukannya antara pria dan wanita. Kalau pada pria terjadi pembentukan penis dan skrotum, sedangkan pada wanita itu klitoris dan labia. Selanjutnya, para mesonephric duct akan bergabung membentuk rahim dan vagina pada wanita, sedangkan pada pria terjadi pemendekan gubernaculum testis yang sesuai dengan bibir kanal inguinalis setelah 12 minggu. Selama 7-9 bulan, pemendekan itu lebih lanjut dari gubernaculum tadi akan menarik testis menjadi skrotum. Perkembangan dari genitalia eksternal. Nah, hingga minggu ke-7, genitalia eksternal ini sama bentuknya antara kedua jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, karakteristik seksual ini mulai bisa kita bedakan pada minggu ke-9, tetapi genitalia eksternal tidak sepenuhnya berbeda sampai minggu ke-12. Di awal minggu ke-4, mesenkim yang berproliferasi menghasilkan tuberculum genital. Nah, pada pria yaitu primordium penis, sedangkan pada wanita itu klitoris. Ektoderm kloaka diyakini sebagai sumber sinyal inisiasi genital yang melibatkan ekspresi gen FGF8. Selanjutnya terjadi pembengkakan labioskrotal dan lipatan urogenital segera berkembang di setiap sisi membran kloaka. Genital memanjang tuberkel untuk membentuk lingga primordial. Pada pria itu penis dan pada wanita rongga ruang depan vagina. Selanjutnya adalah tentang perkembangan dari genitalia eksternal pada perempuan. Nah, lingga primordial pada
wanita berangsur-angsur menjadi klitoris. Klitoris ini masih relatif besar pada 18 minggu. Nah, lipatan uretra tidak menyatu kecuali posterior, tempat mereka bergabung membentuk frenulum labia minor. Yang tidak terpakai bagian lipatan urogenital ini akan membentuk labia minor. Lipatan labius kotal melebur ke belakang untuk membentuk komisur labial posterior dan anterior untuk membentuk posterior labial komisur dan mons pubis. Sebagian besar lipatan labius skrotal ini tetap tidak terpakai, tetapi dia akan berkembang menjadi dua lipatan besar kulit, itu yang disebut dengan labia mayor. Ini adalah gambar dari perkembangan genitalia eksternal pada perempuan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada gambar A dan B itu penampilan alat kelamin selama minggu keempat sampai minggu ke-7. Nah, pada minggu keempat hingga minggu ke-7 ini bentuknya sama antara pria dan wanita. Nah, bisa dilihat bagian yang berwarna ungu tua itu adalah genital tubercle, yang berwarna pink adalah urethral fold, dan yang ungu muda adalah labius scrotal swelling. Nah, yang gambar C, E, G ini adalah tahapan dalam pengembangan genitalia eksternal pria. Sedangkan pada gambar D, F, H itu adalah pengembangan genitalia eksternal pada wanita. Nah, bisa kita lihat di sini kalau pada pria genital tubercle-nya akan menjadi penis, sedangkan pada wanita itu menjadi klitoris, dan pada wanita urethral fold itu akan menjadi labia minor. Hingga minggu berikutnya pada pria labius scrotal swelling itu keduanya akan membentuk skrotum, sedangkan pada wanita akan menjadi labia mayor. Dan terakhir terjadilah pembentukan genitalia eksternal yang sempurna antara perempuan dan pria. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan dari genitalia eksternal pada pria. Proses pembentukan genitalia eksternal diinduksi oleh testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial testis janin, sehingga lingga primordial membesar dan memanjang hingga terbentuknya penis. Pelipatan uretra membentuk dinding lateral. Lipatan uretra akan melebur satu sama lain di sepanjang permukaan ventral penis, membentuk uretra seperti bunga karang. Ada beberapa gen yang mengatur perkembangan penis, yaitu HOX, FGF, dan SSH. Selama minggu ke-12, pertumbuhan ektodrem akan melingkar terjadi di pinggiran kelenjar penis. Dua labius kotal pembengkakan tumbuh ke arah satu sama lain dan membentuk skrotum. Garis fusi atau garis penggabungan lipatan akan terlihat jelas sebagai rep skrotum. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah penampakan struktur bagaimana terjadinya perkembangan eksternal pada pria. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar scanning elektron pada penampakan genitalia eksternal pada pria. Materi yang ketiga yaitu hormonal diferensiasi organ kelamin luar. Pada morfogenesis genitalia eksternal, perkembangan genitalia eksternal terjadi pada dua fase. Yang pertama yaitu fase hormon independen, dan nantinya akan diikuti oleh fase hormon dependen. Selama fase hormon independen, pertumbuhan tuberkulum genital dikendalikan oleh FGF8 serta diekspresikan dalam epitel uretra, yang mana pertumbuhan ini dipertahankan oleh SSH.
Proses ini terjadi secara identik pada embrio pria dan wanita. Pada diferensiasi, jenis kelamin dari genitalia eksternal dimulai dan bergantung pada ada atau tidaknya hormon testosteron. Testosteron nantinya akan dikonversi menjadi turunan aktif yang lazim kita sebut dengan DHT atau dihidrotestosteron menjadi enzim 5-alfa reduktase. Dapat kita lihat pada gambar. Terlihat jelas perbedaan bagaimana diferensiasi jenis kelamin yang akan terbentuk jika adanya testosteron yang nantinya akan ada turunan aktifnya berupa DHT. Maka hal tersebutlah yang menjadikan organ kelamin luar menjadi pria. Dan sebaliknya, jika tidak ada testosteron, maka hal tersebut akan mengakibatkan organ kelamin luarnya menjadi wanita. Perkembangan saluran kelamin dan alat kelamin luar dipengaruhi oleh hormon androgen dan estrogen. Selain itu, hormon DHT nantinya akan membentuk tuberkel genitalia, nantinya akan tumbuh menjadi penis. Dan selanjutnya, tonjolan labio skrotal akan berkembang menjadi skrotum. Jika tanpa DHT, maka genitalia eksternal akan berkembang kepada arah wanita, yang mana tuberkel genitalia akan tetap kecil, yaitu akan menjadi klitoris. Selanjutnya, tonjolan labioskrotal menjadi labia mayor. Selain itu, hormon DHT berperan dalam perkembangan tanda seks sekunder, prostat, dan pembesaran suara. Dapat kita lihat bagaimana pensinyalan androgen untuk perkembangan genitalia eksternal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjut. Maskulinisasi pada dasarnya penting untuk memahami proses perkembangan embrionik yang terlibat dalam perkembangan saluran reproduksi pria, genitalia eksternal, dan juga tumor genesis kanker prostat. Mekanisme molekuler maskulinisasi banyak menarik perhatian peneliti dan dokter yang terlibat dalam berbagai bidang seperti biologi perkembangan molekuler, penelitian kanker, endokrinologi, dan uronologi. Regulasi tersebut sangat penting untuk mengatur perkembangan jaringan urogenital, termasuk perkembangan genitalia eksternal. Gen yang diinduksi androgen seperti MAFB yaitu termasuk ke dalam superfamili aktivator protein atau AP1 gen, memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan uretra pria, dan gangguan pensinyalan dapat mengganggu pembentukan uretra yang sering mengakibatkan hipospadia. Gen superfamili AP1 lainnya ada ATF3 yang bisa bertanggung jawab atas beberapa kejadian hipospadia pada manusia. Sinyal androgen dependen ini dan peristiwa hilir sangat penting untuk tidak hanya proses perkembangan tetapi juga proses penyakit seperti hipospadia dan kanker prostat. Demikianlah presentasi kami mengenai morfogenesis organ eksternal luar. Terima kasih.